warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kelompok kami hari ini akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Muammar selaku pemilik sawah atau lahan pertanian yang ada di Desa Moyot. Oke, sebelumnya Bapak, saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari SMA 2 Selong ya. Ya. Oh, ya. Baik, nama saya Muammar Ali Yusfi. Kebetulan pekerjaan saya wirausaha atau lebihnya ke petani lah gitu modelnya. Ya. Terus alamatnya ya Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk kesediaan Bapak karena telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama kami hari ini. Oke Bapak, sebelumnya ya kami dari siswa SMA Negeri 2 Selong, kami di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait usaha pertanian yang Bapak tekuni. Semoga Bapak tidak merasa terbebani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ya siap. Oke Bapak, untuk pertanyaan pertama, dalam melakukan usaha ini, apakah Bapak menggunakan lahan sendiri atau lahan milik orang lain? Ya. Kalau untuk lahan yang pertama itu milik sendiri, ada yang milik sendiri dan juga ada yang sewa gitu modelnya. Sekitaran untuk lahan kita yang kita tanemin ini cuma 1,5 hektar gitu modelnya. Yang setengahnya itu milik sendiri, yang sehektarnya itu 1 hektar itu milik disewa gitu modelnya. Oke. Untuk biaya yang Bapak gunakan dalam melakukan usaha ini dari uang sendiri, meminjam di bank atau bekerja sama dengan orang lain? Ya. Kalau masalah untuk biaya gitu modelnya, yang pertama itu kita modal sendiri yang pertama. Kalau ya yang kedua itu pasti kita ambil bank lah gitu modelnya. Itu aja sih. Oke, sebelum melakukan usaha ini, apakah Bapak sudah mempersiapkan hal-hal yang akan diperlukan dalam usaha tersebut? Ya. Kalau untuk penanaman padi ini khususnya yang pertama kita siapkan itu yang pertama modal. Terus yang kedua itu paling untuk pupuknya gitu modelnya. Terus gimana sistem untuk penanamannya, itu aja sih sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa pekerja yang Bapak butuhkan saat melakukan panen agar panen cepat selesai? Untuk panennya di sini ada yang menggunakan manual. Yang pertama itu menggunakan manual, yaitu langsung untuk orangnya lah sekitaran ya 20 orang lah. Untuk itu pun udah 2 hari itu untuk panennya yang 1,5 hektar gitu modelnya. Terus yang kedua itu untuk panennya menggunakan mesin. Nah untuk menggunakan mesin ini untuk panennya itu paling yang 1,5 hektar itu paling ya 1 hari lah selesai dia. Selain Bapak sendiri, siapa saja yang ikut terlibat dalam usaha ini? Ya. Kalau ya biasalah yang membantu kan ya orang tua lah gitu, atau ya kita mitra lah sama orang tua, dia yang bantu kita atau kita yang bantu dia gitu modelnya. Itu aja sih. Apakah para pekerja yang Bapak pekerjakan punya bidangnya masing-masing? Nah, ya untuk pekerjaannya paling ya untuk yang bajak sawah lain, untuk yang buruh pupuk lain gitu modelnya. Lain-lain dia, untuk penanaman lain dia. Tergantung dari kegiatan yang kita lakukan gitu modelnya. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum memulai penanaman, apa saja yang Bapak persiapkan? Ya untuk persiapan kita yang pertama itu yang barusan saya bilang itu, yang pertama itu modal. Entah itu modal usaha atau modal sewa lahan atau modal untuk pupuknya, untuk buruhnya, itu yang kita persiapkan gitu modelnya, serta benihnya juga gitu modelnya. Oke. Tahapan atau proses apa saja yang dilalui selama penanaman? Ya, yang pertama itu untuk penyemprotan lah, penyemprotan dalam arti untuk tanaman liar itu yang kita semprot dulu, terus kita tunggu sampai mati tanaman liarnya, baru kita bajak. Terus setelah kita bajak ya kita cabut untuk benihnya, lalu kita tanam gitu modelnya. Setelah tanam, pemupukan. Kalau setelah pemupukan itu ya paling kita nunggu untuk panennya.
Lalu bagaimana Bapak mempersiapkan panen dan bagaimana pelaksanaannya? Ya. Untuk mempersiapkan panen ini paling ya kalau udah menguning daunnya atau bijinya itu baru kita persiapkan untuk panennya gitu modelnya. Terus yang perlu kita persiapkan juga untuk panen ini yang perlu itu paling ya untuk buruh panennya itu yang penting. Baik. Ya, biar untuk panennya itu tepat waktu, biar enggak terlalu dini atau terlalu terlalu tua lah untuk panennya gitu modelnya. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi hama yang menyerang tanaman Bapak? Ya. Kalau untuk masalah untuk masalah hama gitu modelnya. Kalau hama ini ya pasti kita pakai insektisida lah gitu. Sebagai salah satunya ya dari produk, ya boleh nyebut produk nggak di sini? Boleh. Ya. Untuk produknya di sini kami biasanya menggunakan produk Bayer atau produk Syngenta lah gitu. Ya. Milik salah satu perusahaan lah gitu modelnya. Ya. Apakah kondisi cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap hasil panen Bapak? Kalau masalah ini salah satu faktornya ini. Yang salah satu faktornya ini untuk tanaman ini bagusnya itu salah satunya faktor cuaca. Yang pertama cuaca, terus yang kedua pemupukan, terus yang ketiga itu paling ya hama lah gitu modelnya. Ini salah satu faktor penting lah untuk cuaca ini untuk tanaman gitu modelnya. Untuk memaksimalkan hasil panen, apa saja yang Bapak tekankan kepada para pekerja agar panen yang akan dilakukan tidak mengalami kegagalan? Ya. Untuk para pekerja khususnya untuk para buruh, yang kita tekankan itu pas penanaman. Artinya sistem penanaman kita itu apakah kita menggunakan logowo namanya, apa kita menggunakan sistem tari gitu modelnya. Yang kayak contohnya kayak gini lah untuk sistem tari gitu modelnya. Terus yang kedua pas pemupukan lah gitu modelnya. Untuk pemupukan itu kita harus lebih mengkontrol lah untuk buruh-buruh kita, soalnya di pemupukan itu harus merata gitu untuk tanamannya ya gitu. Menurut Bapak, apa saja kekurangan yang masih Bapak alami selama melakukan usaha ini? Ya. Paling usahanya sih ya paling untuk kekurangannya itu paling ya minimnya pupuk gitu modelnya, terus paling cuaca tidak menentu, itu yang paling ya untuk yang sekarang inilah untuk kekurangannya gitu modelnya. Lalu apa rencana Bapak ke depannya agar usaha Bapak lebih baik lagi? Nah, untuk rencana ke depannya itu pastinya kita terus update lah untuk petani milenial lah. Dalam arti dari segi gimana kita menanggulangi untuk hamanya, cuaca atau lain hal sebagainya lah gitu modelnya. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, apakah hasil dari penjualan padi dapat mengembalikan modal awal yang Bapak keluarkan? Ya, untuk sementara ini soalnya ya masih lah, kalau dibilang petani ini untuk hasilnya ya lumayan cukup lah, tapi semoga kedepannya kita itu lebih diperhatikan lah gitu sama pemerintah, istilahnya bisa bersaing dengan sesuai dengan produk yang kita beli gitu sama produk yang kita jual gitu modelnya, dalam arti untuk pupuknya lah gitu modelnya, istilahnya seimbang gitu modelnya ya. Baik Bapak, terima kasih ya untuk waktunya. Mohon maaf karena kami telah merepotkan. Mungkin hanya ini ya dari wawancara kami ya Bapak. Ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Oke, sekian dari wawancara kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.